Selamat sore untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Frenzy Rumisyahaan dengan NIM 12S23016 dengan pair dari pair 26. Jadi pada sore hari ini saya akan menjelaskan program mengenai tugas kita praktikum kemarin. Kita disuruh membuat program di mana kita dapat mengurutkan sebuah bilangan, yaitu bilangan dari terbesar, bilangan terkecil ke bilangan terbesar, atau nama lainnya adalah descending, atau dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil atau descending. Jadi kita diminta mengurutkan 15 bilangan. Jadi langsung saja ke dalam pemrogramannya. Yang pertama itu saya mendeklarasikan array sebanyak 15 kali dengan variabel angka S. Karena kita diminta untuk mengurutkan sebanyak 15 angka. Terus saya mendeklarasikan string mode untuk menentukan apakah dia ascending atau descending nanti di input nanti. Lalu saya mendeklarasikan integer I, P, temporary, dan J. Lalu saya melakukan assign. Assign I sama dengan 0, P sama dengan 0, J sama dengan 0. Lalu temporary sama dengan 0 juga. Lalu masuk ke dalam program pertama, yaitu menginput input. Di sini adalah input mode. Yang dimana tadi adalah bentuk string. Di sini adalah input mode untuk menentukan kemana arah program kita dan kemana keinginan kita. Jadi di sini misalnya saya membuat branching itu mode sama dengan tanda kutip ascending. Yang berarti jika ini untuk menentukan apakah program kita mau masuk ke dalam ascending atau dari bilangan pengurutan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar, atau descending dari bilangan terbesar ke dalam bilangan terkecil. Di sini kita juga diminta membuat program dalam bentuk tidak hanya untuk mengusahakan sebuah masalah atau problem solve, tetapi kita juga diminta untuk membuat masalah dengan syarat yang diberikan. Menyelesaikan masalah dengan syarat yang diberikan itu, kita menyelesaikan masalah dengan syarat itu, kita menyelesaikannya dalam bentuk function. Di sini diminta untuk mengisikan dua function, yaitu function yang pertama itulah function untuk ascending atau bilangan terkecil ke bilangan terbesar, dan juga function kedua yaitu descending dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Langsung saja kita cek ke dalam masing-masing functionnya. Yang pertama adalah bilangan untuk function pertama adalah function ascending. Di sini saya mengisi parameternya, yaitu parameter untuk integer P, parameter untuk integer I, parameter J, parameter temporary, dan parameter integer array angka S. Di sini ya, pertama kali saya melakukan assign, yaitu I sama dengan 14. Lalu saya menggunakan loopingan for, di mana loopingan for P sama dengan 0 sampai ke I atau 14. Kenapa 14? Karena kita tahu sebenarnya adalah array itu adalah N kurang 1, di mana jumlahnya adalah indeks ke-5, 14, tetapi dia berjumlah 14 ke 15 karena bernilai dari indeks ke 0. Baru kita next. Di sini akan menginput sebanyak indeks ke P, yang dimana P itu dimulai dari 0 sampai 14 kali. Jadi ini akan meminta kita atau meminta inputan sebanyak 15 kali angka. Dan jika sudah, maka akan next ke dalam down. Di down ini terjadi lagi loopingan for. Itu P sama dengan 0 ke I, dan juga loopingan di dalam loopingan ini ada lagi loopingan, yaitu loopingan J ke dalam J, yaitu 0 sampai ke I juga. Nextnya yang pertama adalah saya mesti melakukan sebuah branching percabangan. Itu adalah membandingkan angka indeks ke P dengan angka indeks ke J, dan angka indeks ke P lebih besar daripada angka indeks ke J. Jika false, di sini terdapat tiga sign. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah temporary. Temporary ini adalah tempat kita menyimpan angka, atau ini adalah variabel biasa, tapi kita hanya untuk menggunakannya untuk menyimpan angka sementara. Bisa dibilang seperti tempat penyimpanan sementara. Namanya juga bisa juga tidak harus bernama temporary. Bisa juga bernama atau tempat persinggahan atau apa gimana. Yang penting namanya tidak harus temporary. Ini hanya sebuah penamaan variabel yang tentunya kita tahu fungsinya hanya untuk menyimpan sebuah data. Tapi di sini dia tidak hanya sekedar untuk menyimpan sebuah data, tapi juga untuk tempat penyimpanan sebuah data sementara yang nanti akan digunakan
untuk variabel berikutnya. Jadi sini pertama kali adalah angka temporer ini menyimpan angka indeks ke P yang ini, dan angka indeks ke P ini tentunya nilainya sudah disimpan di sini di temporary. Jadi kita tidak perlu takut untuk mengganti angkanya lagi karena angka sebelumnya sudah disimpan. Kita next, yang berikutnya adalah angka ke P, indeks ke P nilainya diganti dengan berubahnya menjadi angka indeks ke J. Maka nilai angka indeks ke P ini dia sudah berubah menjadi nilai angka ke J ini. Baru berikutnya adalah angka indeks ke J. Angka indeks ke J ini nilainya akan berubah menjadi angka temporary atau angka ke P yang sebelumnya yang ada di sini. Nilainya sudah menjadi angka nilai ke J. Makanya seperti membalikkan atau kita memindahkan dari angka indeks ke P ke J dan J ke P. Begitu seterusnya. Di sini dapat P ke I dan J dari 0 ke I. Di sini P misalnya yang pertama 0 kan masuk dia ke pertama nih. Berarti dia adalah P sama dengan 0. Jadi perbandingannya adalah ke sini. Jika dia sudah masuk ke sini 0, maka ini adalah perbandingan angka ke P yang 0 dan angka ke J sama dengan 1. Maka dibandingkan adalah indeks ke 0 dibandingkan dengan indeks ke 1. False. Misalnya jika dia bernilai false, maka nilainya akan dibalikkan. Jika sudah, maka dia akan meluping lagi. Meluping sebanyak 14 kali. Maka di sini terjadi perbandingan, yaitu perbandingan indeks ke 0 ke seluruh angka, yaitu dari angka 1 sampai indeks ke-14. Dan jika sudah down, maka dia akan mengulang lagi itu, tapi berubah. Itu sekarang yang akan dibandingkan adalah indeks ke-1. Dan indeks 1 akan dibandingkan ke seluruh angka yang ada ke seluruh indeks yang ada di dalam loopingan ini sampai ke indeks ke-14. Begitu juga jika sudah down yang di sini yang sampai ke sebanyak 14 kali, maka program akan lanjut akan next ke loopingan pertama, yaitu yang P sama dengan 0 ke I sampai P ini bernilai 14 dan membandingkannya ke seluruh loopingan indeks 0 sampai ke 14 tadi. Dan jika loopingan ini sudah berhenti atau sudah membandingkannya ke seluruh indeks, maka tiba saatnya untuk melakukan output. Di sini outputnya adalah J sama dengan 0 ke I, yang dimana outputnya adalah mulai dari output angka S indeks ke 0 sampai X indeks ke I, yang dimana I sama dengan 14. Tentunya di sini outputnya akan sekali bergiliran atau outputnya ada sebanyak 14 kali sekali keluar kalau angka. Bentuknya untuk function descending. Sama seperti ascending tadi awalnya, cuma di sini perbedaannya hanya ada di branchingnya. Yang tadi ascending dia menggunakan lebih besar, descending ini menggunakan lebih kecil. Dan sama seperti tadi loopingannya juga sama, assign-nya juga sama, menggunakan temporary sebagai tempat penyimpanan sementara, dan juga ada outputnya juga. Tapi seperti yang kita tahu, function itu dia ada parameter dan ada return value-nya. Tapi sebuah fungsi juga bisa tidak memiliki return value. Di sini kenapa tidak menggunakan return value? Karena seperti yang kita tahu bahwa return value itu untuk menyimpan sebuah hasil yang dari sebuah fungsi dan dapat kita panggil hasilnya untuk digunakan pada langkah berikutnya atau next step untuk mungkin sebagai melanjutkan sebuah fungsi atau program lain. Tetapi sih saya tidak menggunakan return value. Kenapa? Karena seperti yang kita lewat di main ini adalah kita tidak perlu lagi menggunakan, kita tidak membutuhkan hasil dari fungsi ini, atau kata lainnya kita tidak membutuhkannya atau kita tidak perlu menyimpannya dan atau kita tidak perlu menggunakannya di next step. Maka dia di sini dia langsung berbentuk N, yang dimana dia langsung mengeluarkan hasilnya pada saat itu juga ketika sebuah fungsinya berhenti. Yang dimana juga kita lihat di fungsi ini kita juga melihatnya fungsi ini juga langsung ke N, yang dimana kita jika sudah selesai dari fungsi 1, maka fungsi ini langsung akan berhenti atau ke N. Sama seperti yang di scaling, dia langsung ke N. Di sini saya menggunakan polling untuk memanggil sebuah fungsi, itu kita memanggil variabelnya dan memanggil parameternya yang telah sudah kita lakukan pada sebelumnya. Jadi langsung saja kita coba programnya.
Sini pertama kali kita harus menentukan kita mau menggunakan mode apa. Misalnya kita mau menggunakan mode ascending atau menentukan mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Kita ketik ascending. Jika sudah, kita lihat, maka otomatis dia akan masuk ke dalam fungsi ascending. Jika sudah, dia akan meminta kita untuk masukkan angka sebanyak yang sekali, dan kita akan, misalnya kita masukkan aja angka sembarangan. Ya, maka dia akan mengurutkan semua bilangan yang tadi kita input sebanyak yang sekali ini menjadi bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Dah, misalnya kita ulangi. Misalnya kita akan menggunakan mode descending atau mengurutkan bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Misalnya descending. Dia akan masuk ke dalam descending. Misalnya kita masukkan aja angkanya di sini, bilangan asal. Lalu kita masukkan bilangan asalnya, dan dia akan merupakan bilangan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Yang dimana bilangan terbesar 78 dan sampai bilangan terkecilnya adalah 0. Di sini programnya berfungsi dengan baik dan tentunya program sudah berjalan. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai tugas praktikum kita T05. Kesulitan yang saya alami pada saat mengerjakan praktikum ini adalah yang pertama, pada saat mengerjakan tugas ini saya masih kebingungan dalam menggunakan array melakukan perbandingan pada array. Itu saja, sekian dari saya dan terima kasih.